Masyarakat dan netizen ini sangat kecewanya. Selain tuntutannya yang setengah dari tuntutan jaksa itu, putusannya setengah, hanya 6,5 tahun itu. Alasan atau pertimbangan hakim untuk memutus 6,5 tahun kan cuman kesopanan, etika. Saya kira semua di persidangan itu akan bertindak sopan, akan bertindak santun, karena jelas itu diadili. Yang jelas Muiz ini harus minta maaf terhadap masyarakat Indonesia, karena itu merugikan negara, gitu. Dan tidak hanya dianya, dengan istrinya dan keluarga minta maaf lah kepada masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya seperti ini, secara hukum putusan hakim itu benar, tidak bisa disalahkan, walaupun itu bukan suatu kebenaran. Tapi masyarakat dalam hal ini kecewa, itu wajar. Dengan putusan yang hanya 6,5 tahun, dengan melihat kerugian yang triliunan, bahkan ratusan triliun, kerugian negara itu ratusan triliun gitu. Sehingga masyarakat atau netizen dalam hal ini menilai hakim ini terlalu memberi putusan yang sangat ringan terhadap Harvey Muiz ini gitu loh. Bahkan ini setengah dari tuntutan jaksa gitu kan. Sebelumnya jaksa ini menuntut 12 tahun penjara. Nah, tuntutan jaksa 12 tahun penjara ini sudah sangat ringan kalau melihat dari undang-undang tindak pidana korupsi dan melihat dari kerugian yang sangat besar. Saya rasa ini luar biasa. Di 2024 mungkin ini salah satu tindak pidana korupsi yang ditemukan yang kerugian negaranya sangat besar sekali gitu loh. Masyarakat dan netizen ini sangat kecewanya. Selain tuntutannya yang setengah dari tuntutan jaksa itu, putusannya setengah, hanya 6,5 tahun itu. Alasan atau pertimbangan hakim untuk memutus 6,5 tahun kan cuman kesopanan, etika. Saya kira semua di persidangan itu akan bertindak sopan, akan bertindak santun, karena jelas itu diadili. Kedua, ada keamanan, tidak akan memberontak di situ gitu. Alasan-alasan itu sangat tidak logis dengan putusan yang sangat ringan itu. Alasan-alasan yang lainnya, misalnya ada alasan-alasan hukum untuk meringankan itu, misalnya pengembaliannya, kerugian negara berapa, dikembalikan semua, itu baru alasan. Kerugian negara mencapai misalnya 300 triliun, dia mengembalikan 300 triliun. Kedua, dia tanpa adanya penemuan menyerahkan diri terhadap pengadilan, itu baru meringankan gitu. Kalau hanya alasan sopan dan santun di persidangan, punya tanggungan, saya rasa itu tidak terlalu logis gitu kan. Semua seperti itu. Bahkan banyak yang kasus-kasus lain yang tanggungannya ini lebih besar, tanggungannya lebih banyak di belakang gitu kan. Bahkan istrinya tidak punya kerjaan. Kalau ini jelas-jelas istrinya punya kerjaan, jelas-jelas ini orang kaya, tanggungannya memang ada gitu loh. Terus sopan dan santunnya, semua orang akan berlaku begitu di muka persidangan. Makanya saya rasa itu sangat tidak logis dan sangat tidak masuk akal kalau hanya alasan seperti itu divonis 6,5 tahun gitu. Kalau ketidakadilan hakim yang menilai, justru hakim disinilah menilai keadilan. Karena di dalam hukum itu ada yang namanya hak prerogatif. Artinya hakim ini memutus sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri. Nah, namun ada pertimbangan-pertimbangan yang harus hakim pertimbangkan di pengadilan. Seperti tadi misalnya si koruptor ini atau si terdakwa ini sebelumnya menyerahkan diri, terus etikat baiknya bagus, terus pengembalian kerugian negara full dikembalikan, itu baru salah satu pertimbangan gitu. Namun kalau saya melihat dari selaku praktisi hukum, itu sangat tidak masuk akal dan tidak masuk logika alasan-alasan pertimbangan hakim ini gitu. Artinya patut hakim ini dipertanyakan. Masyarakat mempertanyakan bukan hanya 1, 2, 5 orang, bukan. Jutaan.
Ini jutaan masyarakat yang mempertanyakan itu. Artinya saat jutaan orang mempertanyakan, patut dipertanyakan juga secara hukum ataupun secara sosial gitu. Undang-undang tindak pidana korupsi seharusnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini bahkan mengatur hukuman seumur hidup atau minimalnya 20 tahun penjara. Nah, atau menurut saya ya minimal 15 tahun penjara atau berapa belas tahun penjara gitu loh. Tidak 6,5 tahun gitu. Karena kembali ke tadi, tuntutan jaksa 12 tahun aja udah sangat ringan. Kalau melihat dari kerugian dan kasusnya ya, gitu. Udah sangat ringan. Bahkan di luar negeri itu diatur hukuman mati. Cuman di kita kan tidak ada. Undang-undangnya, hukumnya belum ada. Untuk tindak pidana korupsi ini atau koruptor ini dihukum mati kan belum ada. Namun ada hukuman maksimal di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, yaitu seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ada pasalnya yang mengatur itu gitu loh. Kalau dibuatnya perlu hukuman mati dan dimiskinkan itu perlu untuk para koruptor ini. Karena ini benar-benar pencuri yang mensengsarakan rakyat gitu. Benar-benar pencuri yang bikin masyarakat ini sengsara gitu. Perlu rasanya untuk menerapkan hukuman mati. Tapi kalau misalnya tidak dibuat undang-undang hukuman mati itu, ya minimal kita menerapkan hukum yang ada dulu, maksimalnya hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Itu sangat berat dan itu pantas buat koruptor gitu loh. Dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang 4 tahun, 6 tahun, kerugiannya puluhan triliun, kerugiannya ratusan triliun gitu loh. Itu sangat tidak masuk logika. Dan wajar masyarakat marah. Justru saya berharap masyarakat ini jangan sampai lebih marah lagi dengan perkara ini gitu. Apa tindakannya? Jaksa harus banding. Jaksa harus upaya hukum, jangan ambil hukuman ini gitu loh. Jaksa jangan sampai mengambil putusan itu. Saya kira begitu. Itu pendapat saya atau usulan saya kepada kejaksaan gitu. Harus banding upaya hukum berikutnya. Itu karena kasihan rakyat. Gitu. Jaksa ini kan pengacara negara, bertindak atas nama negara. Ya negara kan buat rakyat. Nah, rakyat sekarang bersuara tidak terima dan itu jutaan rakyat. Sehingga patut rasanya jaksa untuk mengambil langkah banding. Kalau pihak Muiz ini mau banding itu hak, apalagi pengacara ini itu hak untuk mengajukan upaya hukum. Kalau dia tidak terima, namun pertanyaannya putusan seringan itu masih mau banding? Pertanyaannya mau cari apa lagi? Kan begitu kira-kira gitu. Namun yang namanya banding ya bisa turun hukumannya, bisa naik atau bisa tetap. Namanya juga upaya hukum gitu. Artinya nanti melihat dari berkas-berkas yang ada dan melihat dari bukti baru apa yang mereka punya ini, baik jaksanya maupun pengacaranya yang banding, sehingga nanti hakim bisa menilai ini harusnya lebih hukumannya ditambah atau tetap seperti putusan di pengadilan negeri atau ini lebih ringan. Cuman kalau lebih ringan lagi ya pasti ini memancing amarah masyarakat dan netizen gitu. Pesan buat Harvey Muiz, saya rasa ya bertobatlah. Kalau misalnya hukuman itu masih menganggap terlalu berat, saya rasa itu nggak fair dan justru dia meminta maaf terhadap masyarakat. Dia sudah berbuat seperti itu, hukuman itu sudah sangat ringan. Jadi nggak usah lagi lah kalau menurut saya, apalagi melakukan banding seperti itu ya gitu. Karena masyarakat Indonesia, netizen Indonesia sudah menganggap itu pun udah menganggap tidak logis dan tidak fair. Jadi saya rasa ambillah hukuman itu dan berminta maaf, tobat tentunya. Yang jelas Muiz ini harus minta maaf terhadap masyarakat Indonesia karena itu merugikan negara gitu. Dan tidak hanya dianya, dengan istrinya dan keluarga minta maaf lah kepada masyarakat Indonesia.